Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan di sini ada saya sendiri Muhammad Sunni Fadilah dan ditemani oleh rekan saya Sifa Salsabila dan Melani Sintia. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengerjakan dan menjelaskan soal dari materi algoritma sorting dengan dua jenis sorting yaitu bubble sorting dan selection sorting. Sebelum kita masuk ke pengertian soal, mari kita simak terlebih dahulu materi singkat dari pengertian bubble sorting dan selection sorting berikut ini. Bubble sort merupakan sebuah teknik pengurutan data dengan cara menukar dua data yang bersebelahan. Jika urutan dari data tersebut salah, algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil ascending dan kecil ke besar descending. Metode pengurutan gelembung bubble sort ini terinspirasi oleh gelembung sabun yang berada di permukaan air, karena berat jenis gelembung sabun yang lebih ringan ketimbang berat jenis air, maka gelembung sabun akan selalu terapung ke atas permukaan. Prinsip inilah yang dipakai pada algoritma pengurutan gelembung. Ada beberapa syarat dan langkah-langkah yang harus diperhatikan pada metode bubble sort. Yang pertama, jumlah iterasi sama dengan banyaknya bilangan dikurang 1. 2. Di setiap iterasi, jumlah pertukaran bilangannya sama dengan jumlah banyaknya bilangan. 3. Dalam algoritma bubble sort, meskipun deretan bilangan tersebut sudah terurut, proses sorting akan tetap dilakukan. Selection sort. Selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Selection sort merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Pengertian dari selection sort adalah mencari elemen yang tepat untuk diletakkan di posisi yang telah diketahui dan meletakkannya di posisi tersebut setelah data tersebut ditemukan. Pengurutan data dalam struktur data sangat penting untuk data yang bertipe numerik ataupun karakter. Pengurutan pada algoritma selection sort descending ini membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya sampai dengan elemen terakhir, di mana data yang diurutkan merupakan data terbesar hingga data terkecil. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar karena kompleksitas dari algoritma ini adalah OX2, di mana N adalah jumlah item. Baik, kita sudah menyimak penyampaian materi singkat tentang bubble sorting dan selection sorting. Dan untuk selanjutnya, mari langsung saja kita melakukan pengerjaan soalnya. Untuk kelompok 7 sendiri mendapatkan perintah sebagai berikut. Diketahui sebuah data dengan indeks array sejumlah 6 yang berisi 35, 5, 14, 15, 16, dan 4 dengan perintah sebagai berikut. Tracing program tersebut dengan menggunakan kedua algoritma sorting berikut. Yang pertama adalah bubble sort ascending atau pengurutan data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Dan kemudian yang kedua itu selection sort descending, artinya pengurutan data dari yang terbesar hingga yang terkecil. Baik, untuk yang pertama adalah pengerjaan bubble sorting ascending. Di sini saya akan membuat codingannya terlebih dahulu. Kita buat project baru. Ya, di sini saya sudah membuat project baru. Langsung saja kita buka file man.c-nya. Untuk langkah pertama, saya akan buat identitas kelompoknya. Mungkin videonya akan saya cepatkan. Ya, di sini saya sudah mengisi identitas kelompok.
Langsung saja kita ke inti programnya. Untuk pengerjaan bubble sorting ini, sini yang pertama kita klaskan variabel integer datanya. Sini kita tulis integer int data dalam kurung jumlah indeksnya, yaitu dalam soal sebanyak 6. Kemudian untuk isi indeksnya, sini ada angka 35, kemudian 5, 14, 15, 16, dan 4. Di koma. Kemudian kita masukkan di sini integer temp dan n. Untuk n sendiri kita masukkan 6. Di koma. Selanjutnya adalah kita buat looping atau perulangannya. Di sini menggunakan for. Tuliskan for dalam kurung int. Kita masukkan di sini i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari i kurang dari n-1. Dan ini adalah syarat untuk lanjut ke proses berikutnya. Untuk proses 1 sudah selesai. Di sini kita buat lagi perulangannya untuk syarat yang kedua, yaitu sini ntj sama dengan i plus 1 dengan syarat j kurang dari n, di koma j plus plus. Sudah seperti ini, kita buat kondisi seperti ini. If data dalam kurung j, data j lebih kecil dari data i. Nah, ini untuk bubble sorting ascending, maka penulisan if-nya seperti ini. Data j lebih kecil dari data i. Kalau untuk descending sebaliknya, yaitu data i lebih kecil daripada data j. Nah, kalau sudah masuk ke kondisi atau syarat seperti ini, maka perintahnya adalah sebagai berikut, yaitu pengubahan data. Di sini ada temp sama dengan data i sama dengan data j dan data j sama dengan temp. Data j sama dengan temp. Nah, untuk proses loopingnya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan. Di sini kita beri perintah printf. Di sini apabila data sudah diurutkan, kita tuliskan saja data yang telah diurutkan. /n. Kemudian di sini kita buat looping lagi dengan menggunakan for sama. Kita masukkan int i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Maaf, ini seharusnya 0. Masuk kondisi seperti ini, maka kita printf. Sini kita panggil variabel data indeksnya. Sini kita masukkan persen. Sebelum kita
masukkan persen dari sini, kita masukkan dulu angka untuk memberi jarak pada data yang akan ditampilkan nantinya. Kita beri jarak mungkin sekitar 6%, 6, kemudian D, dan kita panggil integer data indeksnya. Ya. Salah, maaf. Bisa seperti ini. Ya, untuk codingan bubble sorting ascending sudah selesai. Mari kita coba untuk run codingannya. Oh, ini ada sedikit kesalahan, kurang tanda kurang dari. Nah. Baik, kita run kembali dan ini hasilnya. Data yang telah diurutkannya. Mohon maaf, di sini ada kesalahan lagi. Harusnya 15 ya. Nah, kita coba run lagi. Ya, ini adalah hasil dari running programnya. Sini terlihat data yang telah diurutkan menjadi 4, 5, 14, 15, 16, dan 35. Ini dia diurutkan secara ascending atau dari data terkecil hingga data terbesar. Ya, untuk tracing program bubble sorting ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Siva. Pada Siva saya persilakan. Selanjutnya yaitu tracing bubble sort ascending. Langkah pertama yaitu menentukan dulu indeks array-nya. Indeks array 0 ada pada angka 35, indeks array 1 ada pada angka 5, indeks array 2 ada pada angka 14, indeks array 3 ada pada angka 15, indeks array 4 ada pada angka 16, dan indeks array 5 ada pada angka 4. Selanjutnya yaitu menentukan syarat. Syarat di sini yaitu I sama dengan 0. Syarat selanjutnya yaitu di mana J sama dengan I tambah 1. I di sini 0, berarti 0 tambah 1 yaitu 1. Syarat berikutnya yaitu J kurang dari N. J di sini 1 kurang dari N di sini yaitu 6. Apakah 1 kurang dari 6? Jawabannya iya. Kalau iya, berarti lanjut pada if. Kita kopikan saja. Data J di sini yaitu 1, berarti data data 1.
kurang dari data I. Data I di sini 0. Kita lihat data 1 di sini yaitu 5. Data 0 di sini yaitu kita lihat 35. Apakah 5 kurang dari 35? Jawabannya ya. Kalau ya, berarti kita lanjut ke tem sama dengan data I. Data I di sini yaitu 0. Data 0 di sini yaitu 35. Kita ketik 35. Selanjutnya yaitu data I sama dengan data J. Data I di sini yaitu 0. Kita ubah. Data J di sini yaitu 1. Kita ubah menjadi 1. Data 1 di sini yaitu menunjukkan pada angka 5. Selanjutnya yaitu data J sama dengan tem. Data J di sini J 1, kita tulis 1. Tem di sini yaitu 35. Nah, setelah itu di sini ada perubahan in datanya. Kita kopikan dulu. Di sini ada perubahan. Data 0 di sini yaitu menjadi 5. Kita ubah 35-nya menjadi 5. Data satunya juga berubah menjadi 35. Kita ubah data 1 menjadi 35. Ini yaitu kita tulis proses pengurutan pertama. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke J. J sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita lanjutkan lagi data J-nya. Data J sama dengan data J kurang dari data I. Data karena J-nya di sini berubah menjadi 2, jadi kita ubah data 2 kurang dari data I-nya di sini tetap 0. Kita lihat karena di sini sudah berubah, maka kita lihat datanya yang di sini.
Data 2 di sini yaitu menjadi 14, kita tulis 14. Data 0-nya berubah menjadi 5, kita tulis. Apakah 14 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita lanjutkan. Data J kurang dari data I. Di sini yang berubah hanya data J saja. Data I di sini tetap jadi 0. Data J di sini berubah menjadi 3. Kita lihat lagi, data 3 di sini yaitu 15. Apakah 15 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Kita lanjut ke J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Data J kurang dari data I. Data 4 kurang dari data 0. Data 4 di sini yaitu 16. Apakah 16 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Lanjut ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita lanjut lagi ke data J kurang dari data I. Data J, data 5 kurang dari data 0. Data 5 di sini yaitu 4. Apakah 4 kurang dari 5? Jawabannya ya. Kalau ya, seperti di atas lagi, kita kembali ke tem sama dengan data I. Tem sama dengan data I. Data I di sini yaitu 0. Data 0 di sini yaitu karena sudah berubah menjadi 5, kita tuliskan 5. Data I, data 0 sama dengan data J. Data J di sini yaitu J di sini 5, berarti data 5. Nah, kita lihat lagi data 5 di sini yaitu 4, kita tulis 4. Data J, data 5, yang ini data J sama dengan tem. Data J di sini yaitu 5, kita tulis 5 sama dengan tem.
Tem di sini yaitu 5. Kita tulis tem sama dengan 5. Maka di sini ada perubahan lagi. Kita kopikan. Kita lihat di sini data 0 menjadi 4. Kita tulis data 0 menjadi 4. Data 5 menjadi 5. Kita ubah data 5 menjadi 5. Proses pengurutan kedua. Setelah itu kita lanjut ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Nah, kalau tidak, kita lanjut ke I sama dengan 1. J sama dengan I tambah 1. Karena di sininya I-nya berubah jadi 1, 1 tambah 1, 2. Jadi J sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita lanjut ke data J kurang dari data I. Data J di sini yaitu 2. Karena I-nya berubah menjadi 1, kita tulis di sininya jadi data 1. Nah, kita lihat data 2 di sini yaitu 14. Kita tulis apakah 14 kurang dari satunya yaitu 35. Apakah 14 kurang dari 35? Jawabannya ya. Kalau ya, berarti seperti yang di atas kita kopikan lagi. Di sini tuh tem sama dengan data I. Data di I-nya itu yaitu di sini 1. Data 1 di sini yaitu menjadi 35, kita ubah. Data I, data 1 sama dengan data J. Data J di sini yaitu 2. Data 2 yaitu 14. Data J, data 2 sama dengan tem. Tem di sini yaitu 35, kita ubah menjadi 35. In datanya yaitu berubah. Data ke-1 menjadi 14. Data kedua menjadi 35. Proses pengurutan ketiga ini. Selanjutnya yaitu kita ke J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Data J kurang dari data I. Data J, data 3. Karena I-nya di sini masih 1, kita tulis kurang dari data 1.
Data 3 di sini yaitu 15. Apakah 15 kurang dari 14? Jawabannya tidak. Kita lanjut ke J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya iya. Data J kurang dari data I. Data 4 kurang dari data 1. Kita lihat data 4 di sini yaitu 16. Apakah 16 kurang dari 14? Apakah 16 kurang dari 14? Jawabannya tidak. Kita lanjut ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Data J kurang dari data I. Data 5 kurang dari data 5 di sini kita lihat 5. Apakah 5 kurang dari 14? Jawabannya ya. Kalau ya, kita masuk ke tem sama dengan data I. Kita kopikan saja yang atas. Tem sama dengan data I. Data I-nya masih tetap data I 1. Data satunya di sini kita lihat 14. Data I, data 1 sama dengan data J. J di sini 5. Data 5 ke sini yaitu 5. Data J, data 5 sama dengan tem. Tem di sini jadi 14. Data 1 berubah menjadi 5, kita ubah 5. Data 5 menjadi 14. Proses pengurutan. Ini proses pengurutan keempat. Selanjutnya yaitu J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Kalau tidak, kita masuk ke I sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi di sini tertulis J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita tulis kembali data J kurang dari data I. Data 3 kurang dari data I-nya di sini jadi 2. Data 3 di sini 15, kita tulis
Apakah 15 kurang dari data 2? Data 2 di sini yaitu 35. Apakah 15 kurang dari 35? Jawabannya ya. Kalau ya, kita masuk ke tem sama dengan data I. Tem sama dengan data I. Data I di sini kita ubah menjadi 2. Data 2 di sini yaitu 35. Data I, data 2 sama dengan data J. Data J yaitu 3. Data 3 di sini yaitu 15. Data J, data 3 yaitu sama dengan tem. Tem di sini yaitu 35, kita ubah 35 jadi 35. Data kedua berubah menjadi 15. Data 3 berubah menjadi 35. Proses ini proses pengurutan kelima. Selanjutnya J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Data J kurang dari data I. Data J di sini 4. Kurang dari data 2. Data 4 di sini 16. Apakah 16 kurang dari data 2-nya? Sudah berubah menjadi 15. Apakah 16 kurang dari 15? Jawabannya tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Data J kurang dari data I. Data 5 kurang dari data 2. Data 5 di sini yaitu 14. Apakah 14 kurang dari data 2-nya 15? Jawabannya ya. Kalau ya, kita lanjutkan kembali, kita masukkan ke dalam tem. Tem sama dengan data I. Data I-nya tetap menjadi 2. Data 2 di sini berubah menjadi 15. Data I, data 2 sama dengan data J. Data J-nya di sini yaitu 5. Data 5 di sini yaitu 14. Data J, data 5 sama dengan tem. Tem sama dengan 15. Maka data 2 berubah menjadi 14. Data 5 berubah menjadi 15. Ini adalah proses pengurutan ke-6. Selanjutnya J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Kita lanjutkan kembali
ke I sama dengan 3. I-nya tadi berubah menjadi 3, jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi sini berarti sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita lanjut, data J kurang dari data J, berarti data 4 kurang dari data I-nya berubah di sini jadi 3. Jadi data 3. Data 4 di sini yaitu 16. Apakah 16 kurang dari 35? Jawabannya ya. Kalau ya, kita masukkan kembali ke dalam tem. Tem sama dengan data I. Data I di sini I-nya berubah menjadi 3. Data 3 di sini yaitu 35. Data I, data 3 sama dengan data J. Data J di sini yaitu 4. Nah, data 4 di sini yaitu 16. Kita tulis 16. Data J, data 4 sama dengan tem. Tem di sini yaitu 35. Data ketiga berubah menjadi 16. Data keempatnya berubah menjadi 35. Ini proses pengurutan ke-7. Selanjutnya yaitu J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Oh ya, kita lanjut lagi. Data J kurang dari data I. Data 5 kurang dari data 3. Data 5 yang di sini yaitu 15. 15 kurang dari 16? Jawabannya ya. Kita kopikan lagi. Tem sama dengan data I. I-nya tetap 3. Data 3 di sini yaitu 16. Data I, data 3 sama dengan data J. J di sini 5, kita ubah 5. Data kelima di sini yaitu 15. Data J, data 5 sama dengan tem. Tem sama dengan 16. Data 3 di sini berubah menjadi 15. Dan data kelima berubah menjadi 16. Ini proses pengurutan yang ke-8. Selanjutnya J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Kita lanjut ke I sama dengan 4. Karena di atas tadi I tambah 1 berarti 4 tambah 1, 5. J sama dengan 5.
Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Data J kurang dari data I. Data kelima kurang dari data keempat. Data kelima di sini yaitu 16. Apakah 16 kurang dari 35? Jawabannya ya. Kalau ya, kita kopikan kembali. Tem sama dengan data I. Data I di sini berubah menjadi 4. Data keempat di sini yaitu 35. Data I, data 4 sama dengan data J. Data J, data 5 sama dengan data 5, 16. Data kelima yaitu 16. Data J, data kelima sama dengan tem di sini 35. Di sini ada perubahan data 4 menjadi 16, data kelima menjadi 35. Ini adalah proses pengurutan ke-9. Selanjutnya yaitu I sama dengan 5. Jadi sini 5 tambah 1, 6. J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Maka di sini proses tracing bubble sort extending telah selesai. Ya, untuk tracing program bubble sorting sudah selesai disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu kita buat atau kita kerjakan soal yang kedua, yaitu selection sorting descending. Nah, di sini kita buat lagi project baru. Nah, di sini saya sudah buat projectnya. Kita buka file main.c-nya. Ini untuk keterangan kelompok kita kopikan saja dari file sebelumnya. Ya, langsung saja kita masuk ke inti programnya. Untuk yang pertama, ya, seperti biasa kita deklarasikan variabel int datanya. Data indeksnya kita copy saja dari sini. Ya, ini untuk variabel datanya, data indeksnya. Kemudian ini kita buat int n sama dengan n sama dengan 6. Maaf. Dan di sini ada variabel baru yaitu imin. Imin dan tem seperti biasa. Kemudian kita buat loopingnya. Di sini masih menggunakan for. Kita masukkan di sini int i sama dengan 0. Dan i kurang dari n-1 plus. Setelah itu, jika sudah memenuhi syarat, maka di sini kita buat imin sama dengan i, titik koma. Kemudian buat for lagi.
setelah memenuhi syarat ini, iminnya diganti, kemudian buat looping lagi menggunakan for. Dimasukkan di sini intj sama dengan i plus 1 titik koma j kurang dari n titik koma j plus plus. Maaf. Ya, untuk selanjutnya kita buat kondisi di sini. If data J lebih besar dari data imin, maka kita buat iminnya sama dengan J titik koma, jangan lupa. Ya, di sini untuk loopingnya sudah selesai. Kemudian kita masuk sini, kita buat kondisi if imin bukan sama dengan i, maka kondisinya yaitu kita buat pengubahan data di sini temp sama dengan data imin titik koma data imin sama dengan data i dan data i sama dengan temp. Mohon maaf, ini seharusnya masih di dalam loopingnya, jadi kita masukkan di sini. Ya, oke. Untuk proses loopingnya sudah selesai. Seperti biasa kita copy saja. Untuk perintah yang terakhir kita copy saja dari file yang bubble sorting tadi. Masih sama perintahnya. Ya, untuk codingan programnya sudah selesai. Mari kita coba run. Ya, ini adalah hasilnya, di mana data yang telah diurutkan menjadi 35, 16, 15, 14, 5, dan 4, di mana pengurutan data ini secara descending atau pengurutannya dari data yang terbesar hingga data yang terkecil. Nah, untuk tracing program ini seharusnya selection sorting ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Meliani. Pada Meliani saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan men-tracing program selection sort. Di sini kita sudah memiliki codingannya, lalu ada index array yang dimulai dari 0 sampai 5. Kita juga memiliki syarat di mana i harus lebih kecil dari n-1. Lalu ada imin sama dengan i, j sama dengan i plus 1,
dan J kurang dari N. Di sini kita mulai dari I sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 5? Jawabannya adalah iya. Di sini kita tulis I min sama dengan 0, lalu J sama dengan 1. Di sini apakah 1 kurang dari 6? Jawabannya adalah iya. Nah, jika iya, kita akan masuk ke if, di mana if data J lebih besar dari data I min. Data J-nya itu adalah 1 lebih besar dari data I min-nya itu adalah 0. Bisa kita lihat, data ke-1 itu adalah 5, sedangkan data 0 itu adalah 35. Jadi, apakah 5 lebih besar dari 35? Jawabannya adalah tidak. Lalu kita masuk ke J sama dengan 2. Di sini kenapa J bisa sama dengan 2? Karena di sini dijelaskan jika J++. Jadi apakah 2 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah iya. Lalu kita di sini di copy saja. Di sini kita ganti jadi data kedua. Bisa kita lihat data kedua adalah 14. Jadi apakah data ke-14 lebih besar dari 35? Jawabannya adalah tidak. J sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah iya. Lalu kita masuk ke data ketiga, di mana data ketiga ini adalah 15. Jadi apakah 15 lebih besar dari 35? Jawabannya adalah tidak. Lalu kita masuk ke J sama dengan 4. Di mana 4 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah ya. Bisa kita lihat data keempat ini adalah 16. Jadi apakah 16 lebih besar dari 35? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya kita masuk ke J sama dengan 5. Di mana 5 lebih kecil dari 6. Jawabannya adalah iya. Bisa kita lihat data kelima adalah 4. Jadi apakah 4 lebih besar dari 35? Jawabannya adalah tidak. Lalu kita lanjut ke J sama dengan 6. Apakah 6 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah tidak. Nah, jika tidak, kita lanjut ke I sama dengan 1. I sama dengan 1. Sini apakah 1 lebih kecil dari 5? Jawabannya adalah iya. I min-nya adalah 1. Nah, J-nya adalah 2. Apakah 2 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah iya.
Sini kita ganti jadi 1, lalu di sini menjadi 2. Kita lihat data kedua adalah 14 dan data ke-1 adalah 5. Jadi apakah 14 lebih besar dari 5? Jawabannya adalah iya. Nah, jika iya berarti kita mengubah iminnya menjadi 2. Selanjutnya J sama dengan 3, di mana apakah 3 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah iya. Di sini kita memiliki data imin yang baru yaitu 2, sedangkan data I-nya adalah sedangkan data J-nya adalah 3. Bisa kita lihat data 3 adalah 15, sedangkan data keduanya itu adalah 14. Jadi apakah 15 lebih besar daripada 14? Jawabannya adalah iya. Nah, jika iya, kita mengubah iminnya kembali menjadi imin sama dengan 3. Kita lanjut kembali ke J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya adalah iya. Kita lanjut lagi, data J-nya adalah 4, sedangkan data imin yang baru adalah 3. Jadi, kita lihat data keempat itu adalah 16. Jika kita tulis 16 lebih besar dari data ketiga itu adalah 15. Jawabannya adalah iya. Jika iya, maka iminnya kembali diubah menjadi imin sama dengan 4. Selanjutnya, kita masuk ke J sama dengan 5, di mana apakah 5 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah iya. Sini kita memiliki data imin yang baru yaitu 4, dan data J-nya yaitu 5. Bisa kita lihat data kelima itu 4, lebih besar dari data keempat itu adalah 16. Jawabannya adalah tidak. Lalu kita masuk ke Y sama dengan 6. Di mana apakah 6 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah tidak. Nah, jika tidak, maka kita akan lanjut. Karena di sini ada perubahan, kita akan lanjut ke sini. Di mana if imin tidak sama dengan I. Di sini iminnya itu adalah 4, sedangkan I-nya itu adalah 1. Kita bisa lihat di sini. Jadi apakah 4 tidak sama dengan 1? Jawabannya adalah iya. Nah, jika iya, kita akan masuk ke rumus ini. Di mana
temp sama dengan data imin itu adalah 4. Jadi sama dengan data 4 itu adalah 16. Lalu kita lanjut kembali ke sini. Di mana data imin sama dengan data i. Data iminnya itu adalah 4, sedangkan data i-nya itu adalah 1. Data 1 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke data i sama dengan temp. Data i itu adalah 1, sedangkan tempnya itu adalah 16. Setelah itu kita masuk kembali ke sini. Kita ubah di integer datanya. Di sini kita lihat data 1 menjadi 16. Kita tulis 16. Lalu data keempatnya itu adalah 5. Oke, di sini kita tulis 5. Setelah itu kita lanjut kembali ke i sama dengan 2. Di sini kita tulis i sama dengan 2. 2 lebih kecil dari 5, jawabannya adalah iya. Kita lanjut kembali ke imin sama dengan 2, lalu c sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah iya. Nah, jika iya, kita masuk ke data J lebih besar dari data imin. Data J-nya itu adalah 3, sedangkan data iminnya itu adalah 2. Kita bisa lihat data ketiga itu adalah 15. Jadi kita tulis 15. Sedangkan data iminnya itu, data keduanya itu adalah 14. Jadi apakah 15 lebih besar dari 14? Jawabannya adalah iya. Nah, jika iya, berarti iminnya berubah menjadi imin sama dengan 3. Lalu kita lanjut ke J sama dengan 4, di mana apakah 4 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah iya. Nah, jika iya, kita masuk ke sini, kita ubah menjadi data 4, dan di sini kita memiliki data imin yang baru yaitu 3. Kita lihat data keempat adalah 5 dan data imin ketiga itu adalah 15. Jadi apakah 5 lebih besar dari 15? Jawabannya adalah tidak. Lalu kita lanjut kembali ke J sama dengan 5. Di sini apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya adalah iya.
Lalu data kelima lebih besar dari data ketiga. Kita lihat data kelima adalah 4, sedangkan data 3 adalah 15. Jadi apakah 4 lebih besar dari 15? Jawabannya adalah tidak. Kita lanjut kembali ke J sama dengan 6. Di mana apakah 6 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah tidak. Jika tidak, kita lanjut kembali ke if. Kita lanjutkan ke if karena ada perubahan pada data IMIN. Di sini, if IMIN tidak sama dengan I. IMIN-nya itu adalah 3, sedangkan I-nya itu adalah 2. Jadi apakah 3 tidak sama dengan 2? Jawabannya adalah iya. Nah, di sini data IMIN-nya adalah 3. Kita ubah jadi 15. Lalu di sini data IMIN-nya kita ubah juga menjadi 3. Sedangkan data I-nya kita ubah menjadi 2. Di sini data kedua adalah 14. Kita tulis 14. Lalu di sini kita tulis data kedua. Sini sama dengan 15. Jadi data integer datanya berubah menjadi di sini di data kedua adalah 15, sedangkan di data ketiga adalah 14. Dari sini sudah terurut, jadi bisa di stop ataupun jika mau dilanjut bisa saja. Kita coba lanjut ya. Jadi setelah itu ke I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Jawabannya adalah iya. Lalu kita lanjut ke IMIN sama dengan 2. Sama dengan 3. Lalu J sama dengan 4. Apakah 4 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah iya. Jika iya, kita lanjut ke data. Di mana apakah data ke-4 lebih besar dari data ke-3? Jawabannya data ke-4 adalah 5, sedangkan data ke-3 adalah 15. Jadi apakah 5 lebih besar dari 15? Jawabannya adalah tidak. Jika tidak, kita lanjut kembali ke J sama dengan 5. Lima lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah iya. Kita tulis kembali. Kita lihat kelima itu adalah 4 dan data ketiga itu adalah 15. Jawabannya adalah tidak. Lalu kita lanjut kembali ke J sama dengan 6. Apakah 6 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah tidak. Jika tidak, kita lanjut ke I sama dengan 4. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Jawabannya adalah iya. Kita lanjut ke IMIN sama dengan 4. J sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah iya. Lalu kita lanjut, data ke 5 lebih besar dari data ke-4. Data ke-5 adalah 4,
sedangkan data keempat adalah 5. Jadi apakah 4 lebih besar dari 5? Jawabannya adalah tidak. Jika tidak, maka kita lanjut ke Y sama dengan 6. Dimana apakah 6 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah tidak. Kita lanjut kembali ke I sama dengan 5. Di sini apakah 5 lebih kecil dari 5? Jawabannya adalah tidak. Nah, karena sudah sampai di ujung, maka program dinyatakan selesai. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.